Selamat malam, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya ya di mata kuliah Matematika Diskrit ya. Kali ini kita pematerinya ada Ibu Vivi Aida. Kalau minggu lalu kita pematerinya adalah Bu Lilis. Untuk materinya masih sama dengan yang hari ini tentang graf ya. Jadi graf itu ada bagian 1 sama bagian 2. Kalau kemarin mungkin memang kayak lebih ke beberapa terminologi dalam graf, apa sih kayak persisian itu apa, bertetangga itu apa sih sirkuit, lintasan, dan lain-lainnya. Nah, kali ini Bu Vivi akan menerangkan lebih ke mungkin kayak semacam eh, lebih ke macam-macamnya kayak kemarin kan Bapak Ibu belajarnya tentang sirkuit aja gitu. Kalau lintasan ya lintasan aja. Nih ada beberapa macam sirkuit, ada beberapa macam lintasan seperti halnya Euler sama Hamiltonian. Karena ini hari ini kita akan bahas bersama-sama, kita akan pelajari bersama-sama dari Ibu Vivi ya. Baik, Bu Vivi bagaimana? Sudah siapkah? Siap, insya Allah. Oke, kalau begitu saya serahkan ke Ibu Vivi. Monggo, Bu Vivi. Semangat, Bu Vivi. Siap, terima kasih Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Gimana kabarnya? Sehat, Bu. Selamat malam. Alhamdulillah. Di sini sedang hujan agak deras, jadi dingin-dingin dan bikin lapar. Sambil nyamil enggak apa-apa ya Bapak Ibu. Oke, minggu lalu sudah dijelaskan Bu Lilis tentang graf part 1 ya. Jadi hari ini saya melanjutkan graf untuk yang bagian kedua tentang sirkuit dan lintasan Euler dan Hamilton. Bapak Ibu, sebelum saya mulai, masih ingatkah definisi yang sudah dijelaskan oleh Bu Lilis? Apa itu lintasan? Ayo, apa itu lintasan? Gak ada yang berani bersuara. Lupa atau apa itu lintasan? Ini minggu lalu tapi saya kasih kesimpulan tutup ya hilang kayaknya. Ikut tidur ya kayaknya. Sudah masa lalu. Lupa ingatan belajar apa. Enggak, masih inget kok kayaknya. Masih inget semua kan kemarin kayaknya ya. Tunjuk aja ya. Oh ya, Pak Iskandar. Apa itu Pak? Apa itu lintasan Bapak? Pak Iskandar. Langsung Pak Iskandar. Waduh lah kalau langsung hilang. Apa itu lintasan Bapak Ibu? Ya sedikit mengulang. Jadi lintasan itu kalau secara definisi barisan berselang-seling gitu ya. Berselang-seling, simpul dan sisi ya yang berbentuk biasanya V0, E1, V1, E2 dan seterusnya sedemikian sehingga E1 itu menyatakan sisinya dan V adalah menyatakan apa? Titiknya ya, vertexnya. Simpulnya. Ya, jadi intinya lintasan itu adalah berselang-seling antara simpul dengan sisi gitu. Itu lintasan. Kalau sirkuit, nah sirkuit ini gampang banget. Sirkuit itu adalah yang sering nonton MotoGP nih pasti tahu. Nah, iya dong. Ya. Iya dong. Melewati sirkuit. Apa itu sirkuit, Bapak Ibu? Sirkuit adalah lintasan yang bagaimana? Yang sayang. Apa Pak? Kok diam semua ini? Yang berawal dan berakhir di apa? Titik yang sama. Yes, betul sekali. Terima kasih ada yang sudah menjawab. Pak Asep itu Mbak Bu Vivi. Oh iya, masih Pak. Ingat berarti Pak Asep. Terima kasih Pak Asep.
Oke, jadi berawal dan terakhir di titik yang sama, itu adalah sirkuit. Nah, oke, sekarang saya lanjutkan materi yang berikutnya, yaitu, nah, jadi saya lanjutkan tentang lintasan dan sirkuit Euler dulu sebelum ke Hamilton. Jadi awalnya muncul materi ini mungkin sudah dijelaskan Bu Lilis minggu lalu. Jadi kenapa disebut dengan ada yang Euler, ada yang Euler, ada yang membacanya dengan Euler, ada yang membacanya dengan Euler. Jadi kenapa sih kok ada materi ini? Jadi ini muncul pertama kali itu dari sejarahnya jembatan, sudah dijelaskan belum ya minggu lalu? Jembatan Königsberg. Nah, jadi awal sudah ya, oh ya udah. Jadi saya nggak perlu menjelaskan secara detail. Jadi awal kali munculnya materi ini adalah dari jembatan yang sudah dijelaskan oleh Bu Lilis minggu lalu, dan yang menemukan solusinya itu adalah Pak Euler. Coba waktu itu yang menemukan solusinya Pak Sukandar. Pasti namanya lintasan dan sirkuit Sukandar. Keren kan ya? Gitu. Oke, apa itu lintasan Euler? Lintasan Euler itu adalah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Ya, saya ulangi, jadi lintasan Euler itu adalah yang melewati sisi tepat satu kali. Ya, jadi seperti kasusnya di jembatan Königsberg yang sudah dijelaskan Bu Lilis, itu kan harus melewati jembatan ya, melewati jembatan tepat satu kali. Jadi jembatan yang sudah terlewati tidak boleh terlewati lagi, tapi ternyata akhirnya dikasih solusi oleh Pak Euler ini ya memang tidak bisa dengan mengeluarkan teoremanya. Kenapa kok tidak bisa melewati jembatan tepat satu kali? Itu makanya lintasan ini disebut materi ini disebut dengan lintasan Euler. Nah, kemudian ada sirkuit Euler. Kalau lintasan tadi adalah ya intinya dari titik dan sisi secara berselang-seling, itu kan lintasan, dan yang dilewati sisinya itu tepat satu kali. Kalau sirkuit Euler berarti lintasan Euler tadi yang berawal dan berakhir di titik yang sama. Jadi melewati masing-masing sisi tepat satu kali. Yang namanya sirkuit ya berawal dan berakhir di titik yang sama. Gitu. Nah, graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut dengan graf Euler, gitu ya. Graf yang mempunyai lintasan Euler itu dinamakan semi Euler. Ya, diingat-ingat. Jadi yang mempunyai sirkuit Euler itu adalah graf Euler, tapi kalau hanya punya lintasan, tidak ada sirkuit Eulernya, itu adalah semi Euler. Nah, ini contohnya. Nih, misalkan, sebentar. Oke. Nah, ini misalkan pada gambar A, itu dari titik 3, ya, ke 1, ke 1, gimana sih? Dari 3 ke 1, kemudian ke titik 2, ya, kemudian ke titik 3, kemudian ke titik 4, kemudian ke titik 1. Nah, semua sisi kan sudah terlewati ya, Bapak Ibu. Nah, semua sisi ini kan sudah terlewati tepat satu kali. Ya, jadi misalkan ini sisinya kita namai deh. Ini E1, ini E2, ini E3, E4, E5 misalkan. Dari 3 ke 1, E3 sudah terlewati. Dari 2 ke 3,
dari 1 ke 2 E1 sudah terlewati. Kemudian dari 2 ke 3 E2 sudah terlewati. Dari 3 ke 4 E4 sudah terlewati, dan dari 4 ke 1 E5 sudah terlewati, dan terlewati tepat 1 kali. Nah, ini disebut dengan lintasan Euler namanya. Nah, jadi contoh A ini adalah contoh dari lintasan Euler. Kemudian ada lagi ini contoh B juga sama, dari 1 ke 2, kemudian ke 4, kemudian 6, kemudian ke 2, kemudian ke 3, lalu ke 6, terus ke 5, terus ke 1, dan terakhir ke angka 3. Nah, sudah terlewati semua dan tepat 1 kali. Nah, kalau yang di contoh C, ini adalah sirkuit. Nah, kalau tadi lintasan, kenapa? Karena berawal dan berakhir di titik yang berbeda, gitu ya. Yang lintasan berawal di titik 3, yang graf A berakhir di titik 1. Yang graf B berawal di titik 1, berakhir di titik 3. Itu namanya lintasan. Nah, kalau sirkuit berawal di titik 1, maka harus berakhir di titik 1 pula. Gitu. Dan harus tetap memenuhi syaratnya Pak Euler, yaitu harus melewati sisi 1 kali. Gitu. Ini contohnya, misalkan dari 1 ke 2, ke 3, ke 4, ke 7, ke mana? 3, terus ke 5, terus ke 7, terus ke 6, ke 5, ke 2, lalu ke 6, lalu ke 1. Nah, sudah terlewati semua, sudah terwarnai semua. Nah, jadi ini disebut dengan sirkuit Euler. Begitu pula untuk yang D, berawal dan berakhir di titik yang sama, dan terlewati tepat 1 kali. Gitu. Kemudian yang E. Yang E dan F ini tidak mempunyai lintasan maupun sirkuit Euler. Nah, kalau tidak percaya, monggo dicoba oleh Bapak Ibu. Misalkan dari 1 ke 2, ke 5. Nah, ini masih ada ini yang tidak terlewati. Misalkan ini ke sini, ke sini, ke sini, lah masih ada sisi ini yang tidak terlewati. Nah, monggo dicoba-coba. Nah, kalau ada yang berhasil menemukan, berarti PPT ini ada kekeliruan. Tapi saya yakin ini tidak ada lintasan maupun sirkuit Euler-nya. Gitu. Nah, dari mana tahu gambar E dan F tadi tidak ada lintasan atau sirkuit Euler-nya? Jadi Pak Euler waktu itu mengeluarkan teorema ini. Graf tidak berarah memiliki lintasan Euler jika graf semi Euler dan hanya jika terhubung dan memiliki 2 buah simpul berderajat ganjil atau tidak ada simpul berderajat ganjil sama sekali. Ya, jadi graf ini disebut dengan punya lintasan Euler atau yang disebut dengan graf semi Euler itu jika simpulnya itu berderajat ganjil. Bapak Ibu masih ingat kan derajat ya? Derajat itu adalah, masih ingat? Misalkan titik mana? Titik A ini derajatnya berapa? Pak Denny? Pak siapa ini yang ada di sini? Pak, monggo Bapak Ibu, ada yang mau menjawab? Titik A ini berderajat berapa? 2. 2. Yang lain? 2 dapat dari mana Pak Asep? Titik A ini? Dari ke E sama E 4 ya? Oh yes, 4. Nah, betul. Jadi derajatnya titik A ini ada 4 karena ada 4 sisi di sini. Gitu. Jadi kalau
grafnya ini berderajat, dua buah simpul itu berderajat ganjil atau tidak ada simpul yang berderajat ganjil sama sekali, maka pasti dia memiliki lintasan Euler. Gitu. Itu teorema yang pertama. Teorema yang kedua, graf tidak berarah G adalah graf Euler. Ini berarti kalau tadi kan semi Euler, kalau yang ini adalah sirkuit Euler, graf Euler ya, jika dan hanya jika setiap simpul berderajat genap. Ya, jadi kalau tadi graf semi Euler itu jika masih ada ini, masih ada dua buah simpul berderajat ganjil, masih diperbolehkan asalkan ada dua saja yang berderajat ganjil. Gitu. Itu pasti dia punya lintasan Euler atau disebut dengan graf semi Euler. Tapi kalau punya sirkuit Euler itu hanya boleh setiap simpul itu harus berderajat genap. Gitu, enggak boleh ada yang ganjil sama sekali. Baru graf itu pasti memiliki sirkuit Euler. Nah, sekarang teorema yang berikutnya adalah kalau graf berarah bagaimana? Nah, kalau graf berarah G memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama. Masih ingat derajat masuk dan derajat keluar? Graf berarah juga sudah dijelaskan Bu Lilis kan ya? Sudah kan? Halo? Halo Bapak Ibu? Nah ini derajat masuk namanya. Yang ini adalah derajat keluar. Nah, jadi titik A ini punya 1 derajat masuk dan 1 derajat keluar. Jadi tergantung arah panahnya ini, Bapak Ibu. Nah, kalau arah panahnya menuju ke titik A, maka disebut dengan derajat masuk. Kalau keluar dari titik A, maka disebut dengan derajat keluar. Nah, kalau memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama, maka pasti punya sirkuit Euler. Gitu. Dan yang teorema kedua, G memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama. Kecuali dua simpul yang pertama memiliki derajat keluar 1 lebih besar derajat masuk dan yang kedua memiliki derajat masuk 1 lebih besar dari derajat keluar. Langsung ke contoh soal saja. Yang A ini sekarang kita amati. Yang A ini adalah jadi graf A ini adalah contoh graf berarah Euler. Ya, kalau graf berarah Euler berarti harus memenuhi teorema yang A ini, yaitu memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama di masing-masing simpulnya, di setiap simpulnya. Oke. Sekarang kita amati satu persatu mulai dari simpul A. Nah, ini bisa kita lihat simpul A ini punya 1 derajat masuk dan 1 derajat keluar. Kemudian yang B. Yang B juga sama, punya 1 derajat masuk, 1 derajat keluar. Yang C juga sama, 1 derajat masuk dan 1 derajat keluar. Yang D, nah yang D ini, bentar. Loh, yang D ini kok gambarnya masuk semua ya? Salah panahnya itu Bu satu. Iya, harusnya panahnya satunya ke yang keluar. Yang keluar yang mana kira-kira? Oh, ini kayaknya ya yang keluar ya. Iya, harusnya ya. Ya, yang D ke E itu. Iya, betul. Sorry. Wah, gambarnya salah. Ini harusnya keluar. Dimaafkan Bu. Manusia tempat salah. Iya ya, tempat salah dan dosa. Oke. Jadi yang D
memenuhi berarti ya, karena sudah saya revisi. Terus yang E kalau E tidak direvisi juga tidak memenuhi lah, karena sudah direvisi 1 derajat masuk, 1 derajat keluar. Yang F 1 derajat, ayo keluar semua ini. Keluar semua itu, Bu. Iya. Terus yang G itu nih? juga gimana? Kalau di satu sisi nggak bisa, satu sisi bisa. Yang G? Yang G ini satu sisi ini ya. masuk, iya betul. Ini masuk semua. F sama G kayaknya harus direvisi. Betul. Kecuali kalau begini, ini dipasangkan dengan, ya nggak bisa. Nggak bisa. Tetap aja nggak bisa, iya. Wah, ini contohnya salah ternyata. Maaf ya. Ini tidak boleh dipakai contoh. Kayaknya ada yang salah arahnya. Ya, intinya sudah paham deh, berarti kalau Bapak Ibu sudah bisa membetulkan berarti sudah paham dong ya. Jadi intinya graf berarah yang Euler itu jika punya simpul yang derajat masuk dan derajat keluarnya sama. Nah, kalau yang semi Euler itu yang B. Yang B ini harus punya derajat simpul dan derajat keluar yang sama kecuali 2 simpul. Jadi yang diperbolehkan 2 simpul tok yang beda. Lah bedanya adalah derajat keluarnya satu lebih besar. Satu lebih besar itu maksudnya misalkan derajat keluarnya 3, terus derajat masuknya 2. Maksudnya 1 lebih besar derajat masuk. Dan yang satunya derajat masuk 1 lebih besar dari derajat keluar. Jadi misalkan derajat masuknya 3, derajat keluarnya 2 begitu. Dan itu hanya diperbolehkan 2 titik. Maka disebut dengan graf semi Euler. Nah, di sini contohnya adalah yang B. Waduh, ini jangan-jangan coba deh kita cek. Yang B sekarang, B titik A. Titik A masih sama, derajat masuk dan keluarnya sama 1. Derajat B, nah ini 3. Jadi ada berapa derajat masuk? Derajat masuknya ada 2. Derajat masuknya ada 2, ya, keluarnya 1. Keluarnya 1. Nah, boleh ada 1. Yang diperbolehkan 2 ya. Ya, yang D. C sama yang D, betul sekali. Sama yang D. Kalau tadi masuknya 2, keluarnya 1, betul. Nah, kalau yang D harus keluar 2, betul enggak? Nah, keluar 2 ya. Ya, karena 1 lebih besar kan. Betul. Daripada masuk. Ya. Karena hanya ada 2 simpul dan sudah memenuhi ya derajat masuk dan derajat keluarnya jumlahnya. Nah, maka ini disebut dengan graf berarah semi Euler. Kalau yang C sama ya. Begitu. Nah, sekarang coba yang C ini bukan, yang harusnya yang A dan C ini bukan ya. Bukan Euler maupun semi Euler. Gitu. Karena ini kalau yang A masih sama, kalau yang B masih sama derajat masuk dan keluarnya. Tapi kalau yang C, nah C ini punya derajat masuk saja, nggak punya derajat keluar. Nah jadi bukan graf Euler maupun semi Euler. Gitu. Dari sini paham Bapak Ibu? Paham. Kayaknya sudah aktif. Nah, coba sekarang latihan ini. Manakah di antara graf di bawah ini yang dapat dilukis tanpa mengangkat pensil sekalipun? Jadi artinya apa? Kalau kita harus menggambar, ya melewati ini, menggambar graf ini tanpa mengangkat pensil, berarti kan melewati sisi hanya boleh 1 kali. Gitu kan ya. Kalau boleh melewati sisi 1 kali, maka kita sebut dengan graf Euler. Kalau graf Euler berarti cara menganalisisnya yaitu dengan teorema yang sudah kita pelajari tadi. Gitu, teorema yang ini. Ya. Jadi kalau graf semi Euler 2 buah simpul derajat ganjil dan yang lain genap. Kalau graf sirkuit Euler atau graf Euler, maka semua simpul harus berderajat genap. Coba kita amati satu persatu. Ini misalkan titik A,
Ini titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, F, G, H. Oke. Kita mulai dari titik A. Titik A, jumlah derajatnya berapa? Jumlah derajatnya berapa titik A? 1. 1. Yes. Kalau B? Kalau B? 3. 3. Masa? Ada berapa sisi itu yang dipunyai titik B? 4. Betul ya. Ini sisi ini, dan ini. Ada 4 ya. Yang C ada berapa? Ada 4 juga. 4 juga, betul. Yang D? Yang dia ada 4 juga. Ada 4 juga. Yang E? E ada 4. 4. F F 4. 4. G 4. 4. H Hanya 1. 1. Berarti graf ini pasti punya graf Euler ataukah semi Euler? Semi. Semi, betul. Karena ada 2 simpul yang derajatnya ganjil. Ya, semi Euler. Dan pasti kita bisa melukis ini tanpa mengangkat pensil sekalipun. Kita coba. Misalkan dari A ke B, terus mau gimana sih ini? Terus dari B ke mana? Ke C masa ya? Gimana sih? Sorry. Dari A ke B, kemudian kita coba aja dulu. Dari B ke G, terus ke F, ya. Kita coba. B ke G ke B, ya. B ke C, C ke F. Sebentar, maaf. Hilang. Saya enggak apa-apa. Gimana? Masih ingatkan ABC-nya ya? A ke B. Oh ya, sip. A ke B, kemudian B ke G. B ke G. G ke B. G ke B. B, oke. Kemudian B ke C. B ke C, kemudian C ke F. C ke F. Bener ya? Coba aja, nggak apa-apa. Nanti salah kita ulang. Terus, ayo lanjut, Pak. Dari F ke? Tetap Dari harus F. dilewatin ya. Dari F ke? Nggak apa-apa. Titiknya nggak apa-apa ya dilewati. F ke C. F ke C. C ke D. C ke D. D ke E. D ke E. E ke D. E ke D. D. D ke H. D ke H. Oh, harus ke sini, Pak. Harus D ke E ke F gitu ya. Iya. D ke E ke F ke G ke H. Oh iya, tepat 1 kali semua kan? Iya. Oh iya, sip. Boleh. Dan Bapak Ibu yang lain pasti punya sirkuit lintasan yang beda pasti. Gitu, enggak hanya 1. Ya, monggo berkreasi. Dan contoh-contoh soal yang lain monggo bisa dipakai latihan soal. Oke, Bapak Ibu. Latihan soal sekarang apa? Kita lihat usah, pilih mana. Apa nggak usah. Oke, lihat waktu dulu ya. Nanti kalau masih banyak waktu kita kembali ke latihan soal. Tapi masih jam 7. Oke, saya lanjut dulu aja. Karena kayaknya sudah paham. Sudah bisa menjawab A, yang lain pasti sudah bisa. Ya, sirkuit dan
lintasan Euler. Nah, berikutnya adalah kalau sudah paham tentang sirkuit dan lintasan Euler, Pak Adi sudah semangat, nih, sudah paham. Sekarang kita lanjutkan ke Hamilton. Nah, kalau Hamilton ini dari nama orang juga namanya Hamilton. Kalau Hamilton ini sejarahnya dari jadi dia punya ide yang dia kasihkan ke perusahaan mainan waktu itu. Gitu. Gimana caranya? Jadi nama mainannya apa sih ini? Ini dia. Nama mainannya adalah dodecahedron Hamilton. Nah, jadi dia punya ide mengusulkan mainan ini ke perusahaan mainan. Jadi gimana caranya agar jadi titik-titik ini dia simbolkan dengan nama negara gitu. Nah, kemudian gimana caranya permainan ini gimana caranya semua negara itu terlewati tepat satu kali gitu. Gitu. Jadi Pak Hamilton tuh berpikir begitu, akhirnya keluarlah materi tentang ini, lintasan dan sirkuit Hamilton. Jadi kalau Euler tadi yang boleh dilewati tepat satu kali adalah sisinya, lah kalau ini adalah simpulnya, titiknya. Ya, jadi Hamilton ini adalah lintasan yang melalui tiap simpul graf tepat satu kali. Nah, kalau sisinya boleh dilewati berulang kali, enggak masalah. Tapi titiknya harus tepat satu kali. Itu lintasan Hamilton. Nah, kalau sirkuit Hamilton berarti lintasan yang berawal dan berakhir di titik yang sama. Gitu. Jadi sirkuit yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali, kecuali simpul asal dan simpul akhir. Ya, karena namanya sirkuit kan berawal dan berakhir di titik yang sama. Nggak apa-apa kalau ini titik-titik yang sama kecuali awal dan akhir. Tapi titik-titik yang di tengah, yang dilewati, itu nggak boleh ada satupun yang dilalui dua kali atau dikunjungi dua kali. Gitu. Tepat satu kali. Nah, sama kayak Euler tadi, kalau sirkuit Hamilton itu disebut dengan graf Hamilton, tapi kalau lintasan Hamilton itu disebut dengan semi Hamilton. Gitu, ini contohnya. Yang pertama, graf A, graf yang memiliki lintasan Hamilton. Nah, ini misalkan dari 3, kemudian ke 2, ke 1, ini sudah dilewati ya, ke 1, terus kemudian ke 4. Nah, boleh enggak ada sisi yang tidak dilewati begini? Boleh. Kalau Hamilton, boleh ada sisi yang tidak dilewati, boleh ada sisi yang dilewati dua kali. Ya, yang penting titiknya yang dilewati tepat satu kali. Gitu. Nah, jadi graf A ini adalah lintasan Hamilton, yang graf B ini juga lintasan Hamilton. Nah, misalkan ini dari 1 ke 2, ke 3, ke 4, kembali ke 1. Sorry kok lintasan sih, sirkuit. Ya, sirkuit Hamilton. Berawal dan berakhir di titik yang sama. Dan yang tengah tepat satu kali, tidak boleh ada satupun titik yang berulang gitu. Tapi yang C ini bukan lintasan maupun sirkuit Hamilton karena tidak ada titik yang dilewati tepat satu kali. Maksudnya pasti ada titik yang berulang. Gitu. Misalkan dari 3 ke 4 terus ke 2. Nah, berakhir di sini. Tapi ada titik yang tidak dilewati. Gitu. Atau 3, 4 ke 1. Ada 2 yang tidak dilewati. Nah, gitu. Jadi harus dilewati semua dan tepat satu kali. Itu namanya lintasan atau sirkuit Hamilton. Nah, ini yang seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi Pak Hamilton itu idenya dari ini. Dia punya ide dan diusulkan ke sebuah perusahaan mainan. Jadilah mainan ini dodecahedron namanya. Setiap titik ini itu dia lambangkan dengan negara. Jadi permainannya adalah gimana caranya agar
bisa mengunjungi semua negara tepat 1 kali. Gitu. Nah, sekarang teoremanya ini. Teorema tentang Hamilton. Jadi, syarat cukup supaya graf sederhana G dengan N-nya itu derajatnya ya, simpulnya, dengan N lebih besar sama dengan 3, ya, adalah graf Hamilton. Ialah bila derajat tiap simpul paling sedikit N/2, yaitu derajatnya V ini lebih besar dari N/2 untuk setiap simpul di G. Coba nyatakan dalam JKP maka G. Jadi intinya gini, ini kita mengulang ke materi logika dulu. Kalau syarat cukup, masih ingat nggak Bapak Ibu syarat cukup? Kalau dinyatakan syarat cukup supaya, kalau dinyatakan dengan JKP maka G berarti jika apa maka apa? Nah, jika gimana? Halo, lupa. Lupa kayaknya minggu lalu saja lupa. Nah, jadi syarat cukup itu misalkan saya punya JKP maka P ini adalah syarat cukupnya. Itu P ini adalah syarat cukupnya. Syarat cukup P itu adalah Q. Gitu. Tak coba bukakan materi. Oh, enggak, harus saya tutup dulu ya. Enggak usah. Syarat cukupnya P itu adalah Q. Jadi intinya begini. Kenapa ini ada kalimat syarat cukup? Jadi graf Hamilton ini, jadi syaratnya dia punya graf Hamilton itu jika derajat tiap simpulnya paling sedikit N/2 atau setengahnya. Nah, tapi jadi gini, kalau ada sebuah graf yang memenuhi syarat ini, maka pasti dia punya graf Hamilton. Tapi tidak kemudian jika ada sebuah graf yang tidak memenuhi syarat ini, itu pasti pasti tidak punya graf Hamilton, tidak. Harus dicek dulu. Nah, makanya ini ada syarat cukupnya. Jadi teoremanya Hamilton ini agak sedikit memusingkan. Jadi tidak bisa sepenuhnya kita berpatokan ke sini. Kalau ada graf yang mempunyai syarat ini, pasti punya graf Hamilton. Tapi misalkan ada graf lain yang tidak memenuhi syarat ini, itu tidak kemudian juga tidak punya graf Hamilton, tetap harus dicek dulu. Gitu. Ini teorema yang pertama. Jadi syaratnya apa? Yaitu derajat tiap simpul paling sedikit adalah setengahnya. Setengahnya dari jumlah simpulnya. Gitu. Nah, itu teorema yang pertama. Teorema yang kedua, setiap graf lengkap adalah graf Hamilton. Bapak Ibu masih ingat graf lengkap? Graf lengkap itu apa? Masih ingat graf lengkap? Graf lengkap itu adalah apa? Graf sederhana Semua yang simpul. Semua simpulnya, betul? Gimana? Mempunyai sisi kesimpul lain. Yes, betul. Mempunyai sisi kesimpul lain. Terima kasih Bapak Ardi. Oh, masih ingat semua nih materi grafnya. Itu adalah, jadi kalau ada graf lengkap itu pasti ada graf Hamiltonnya. Ya, seperti contoh yang sebelumnya tadi kan graf lengkap ya. Pasti punya graf Hamilton. Gitu. Nah, kemudian teorema yang ketiga adalah di dalam graf lengkap G dengan N buah simpul, dengan N simpulnya itu lebih besar dari 3 ya, terdapat N-1 faktorial per 2 buah sirkuit Hamilton. Jadi
ini di teorema ini untuk menghitung berapa sirkuit Hamilton yang mungkin bisa kita bentuk dari sebuah graf. Ya, jadi misalkan saya punya 4 simpul misalkan, maka sirkuit Hamilton yang mungkin kita bentuk itu sejumlah rumus ini. Jadi sejumlah 4 min 1 faktorial per 2. Gitu. Jadi 3 faktorial per 2. 3 faktorial itu kan 3 dikali 2 dikali 1 per 2. Sudah pernah tentang faktorial kan ya? Materi faktorial sudah pernah belum ya? Sudah ya? Belum. Sudah apa belum Bapak Ibu? Faktorial ini. N faktorial. Lambangnya tanda seru begini. Belum ya? Belum kayaknya. Jadi faktorial itu misalkan ini 3 faktorial. Itu hasilnya adalah 3 kali 2 kali 1. 10 faktorial itu berarti 10 dikali 9. Jadi N-1 secara berurutan sampai 1 gitu. Jadi 10 dikali 9 dikali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu namanya 10 faktorial. 3 faktorial. 3 faktorial sudah. 4 faktorial berarti ya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Gitu, itu faktorial. Oke, Bapak Ibu. Nah, jadi 3 faktorial itu adalah 3 kali 2 kali 1 per 2. Nah, berarti pasti ada 3 sirkuit yang mungkin bisa kita bentuk. Sirkuit Hamilton yang mungkin kita bisa bentuk dari sebuah graf yang memiliki 4 simpul. Gitu. 4 simpul. Misalkan 4 simpul ini. Misalkan simpulnya saya tandai 1, 2, 3, 4. Misalkan. Nah, misalkan sirkuit yang pertama yaitu dari 1 ke 2 ke 3 ke 4. Sirkuit yang kedua misalkan dari 1 ke 4 ke sini, ke sini, ke sini. Ya, sudah beda kan ya? Tadi kan 1, 2, 3, 4, 1. Kalau yang ini tadi 1, 4, 3, 2, 1. Kemudian misalkan lagi ada 3. Ada 3 berarti 2, 3, 4, 1, 2. Gitu. Nah, itu adalah teorema yang bisa kita pakai patokan untuk menghitung jumlah sirkuit Hamilton yang mungkin bisa kita bentuk. Graf lengkap G ya, harus graf lengkap. Graf lengkap berarti harus, kalau graf lengkap berarti begini ya. Begitu. Itu teorema yang ketiga. Berikutnya teorema lagi tentang ini. Bentar. Nih, di dalam graf lengkap G dengan N buah simpul, N lebih besar dari 3 dan N-nya ganjil, terdapat N-1 per 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas. Tidak ada sisi yang beririsan. Jika N-nya genap dan N-nya lebih besar dari 4, maka di dalam G terdapat N-2 per 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas. Ini langsung ke contoh soal aja. Teorema ini hampir sama dengan yang tadi. Jadi berapa buah sirkuit Hamilton yang mungkin bisa kita bentuk. Nah, jadi kalau N-nya adalah ganjil dan lebih besar dari 3, maka rumusnya menggunakan yang ini, N-1 per 2, yang saling lepas, dan kemudian kalau genap, maka kita menggunakan rumus yang ini. Nih, misal ke contoh soal ini misalkan. Ada 9 anggota sebuah klub
bertemu tiap hari untuk makan siang pada sebuah meja bundar. Ini mejanya. Mereka memutuskan duduk sedemikian sehingga setiap anggota mempunyai tetangga duduk berbeda pada setiap makan siang. Berapa hari pengaturan tersebut dapat dilaksanakan, atau artinya berapa buah sirkuit Hamilton yang bisa dibentuk jika ada 9 titik. Gitu. 9 graf lengkap ya, 9 titik graf lengkap. Nah, ternyata jumlah pengaturan tempat duduk yang berbeda yang mungkin bisa kita susun itu adalah 4 kali dengan posisi yang berbeda. Nah, jadi misalkan ini yang pertama posisinya begini. 1 bersebelahan dengan 9 dan 2 gitu ya. 2 bersebelah dengan 1 dan 3 dan seterusnya. Nah, kemudian pasti ada bentuk yang lain lagi sejumlah 4. Ya, misalkan ini 1 bersebelahan dengan berapa dan berapa. Coba Bapak Ibu susun sendiri dan buktikan. Benar-benar ada 4 enggak ya? Ya, dan harus 9 graf lengkap ini. Gitu, itu teorema yang terakhir. Dan kemudian yang berikutnya adalah dari yang sudah saya jelaskan tadi, gimana Bapak Ibu Hamilton? Hamilton bagaimana? Masih oke? Masih paham? Apa ada yang masih bingung? Lanjut dulu? Oke, lanjut dulu aja ya. Jadi beberapa graf dapat mengandung, ini adalah kombinasi antara Euler dan Hamilton. Jadi sebuah graf itu bisa mengandung sirkuit Euler dan sirkuit Hamilton sekaligus. Ada yang mengandung sirkuit Euler tapi tidak mengandung sirkuit Hamilton dan sebagainya dan seterusnya. Misalkan mengandung sirkuit Hamilton saja tapi tidak mengandung sirkuit Euler. Nah, ini contohnya, contoh dari graf Hamilton sekaligus graf Euler. Ini adalah gambar A, graf Hamilton sekaligus graf Euler. Coba kita susun salah satu graf Hamiltonnya. Ada yang mau mencoba? Graf Hamilton dari gambar A. Graf Hamilton itu berarti berawal dan berakhir di titik yang sama dan tidak boleh ada titik yang berulang. Ada yang mau mencoba graf A itu, graf Hamiltonnya? Monggo. Yuk, dicoba. Yang ini. Ngarang aja dulu, enggak apa-apa. Pak Ardi mau mencoba? Ayo, monggo yang lain. Ibu-ibu ini sepertinya pendiam-pendiam semua, nggih. Dari tadi bapak-bapaknya yang bersuara. Monggo ibu-ibu jangan mau kalah dengan bapak-bapak. Ada yang mau menjawab? Salah satu saja graf Hamilton yang bisa dibentuk dari graf A ini. Kalau Hamilton tidak harus melewati semua sisi. Yang penting titiknya terlewati semua. 5, 2, 3, 6, 4, 1. Boleh. 5, 2, 3, 6, 4, 1, 5. 5, 2, 3, 6, 4, 1, 5. Semua betul sekali. Sip. Itu adalah salah satu graf Hamilton yang bisa dibentuk dari ini. Nggak usah dipedulikan sisinya, entah dilewati 1 atau 2 kali atau ada sisi yang belum terlewati, enggak masalah. Yang penting titiknya ini dilewati tepat 1 kali. Itu graf Hamilton. Kalau Euler-nya, ada yang mau mencoba? Terima kasih Pak Sukandar.
Ayo monggo yang mau mencoba graf Euler-nya. Nah, kalau Euler sisinya yang harus diperhatikan. Titiknya dilewati lebih dari satu kali enggak apa-apa. Tapi sisinya dilewati tepat satu kali. Ada yang mau mencoba? 5213 Bentar. 2436 415. Bentar. Cepetan. 5 kemana Pak? 52. 2 ya. Terus 21 1. 2 ke 1. Ya. 3. Terus ketiga. Terus 4. 2 2. 3 Terus 3 6 6. 4 4. 1 1. 5. Betul sekali. Semua sisi sudah terlewati dan tepat satu kali. Wah, Hebat keren. Pak Kandar. Hebat Pak Sukandar nih. Semakin malam semakin oke. Nyoba aja Pak Adi. Keren. Terima kasih Pak Sukandar. Yang B, ada yang mau mencoba? Ayo, kalau yang B ini lebih gampang. Kalau ini lintasan, jadi tidak harus berawal dan berakhir di titik yang sama. Graf Hamiltonnya. Ini graf Hamilton sekaligus graf semi-Euler. Kalau graf Hamilton berarti sirkuit ya. Berawal dan berakhir di titik yang sama. Sama ya kayak ini tadi boleh, kayak Pak Sukandar atau pakai contoh yang lain juga boleh. Yang sekarang yang graf semi-Euler aja, ada yang mau mencoba? Ayo Bapak, Ibu yang lain. Semi-Euler. Jadi lintasan Euler. Salah satu contoh lintasan Euler. Jadi tidak harus berawal dan berakhir di titik yang sama. Dari graf D ini. Jadi kalau berawal di 5, jangan berakhir di 5. Yuk, ada yang mau mencoba lintasan Euler-nya? Oh, Pak Sukandar langsung gambar lagi kayak. Ayo Pak Ade, jangan mau kalah sama Pak Sukandar. Lagi mikir, Bu. Oh, lagi mikir. Oke. 2 Iya, oke. 2 sebentar. 215 Sorry. 21. 225 Salah. 25 dulu. 25 1. Bentar. Ini saya hapusnya biar gak bingung. Ini ya. 251 2 terus ke 3 ya. 3 ya. Gak apa-apa. Kayaknya salah kayaknya. Gak usah takut Kayaknya salah, enggak apa-apa, lanjutin aja dulu. Ya, memang manusia itu tepat salah, Bu. 3 4. 4 terus 41 balik ke 41 balik ke 3 balik ke 2 balik ke 4 salah. Kalau balik ke 2 sisinya terulang. Kan bisa balikan kita, Bu. Oh gitu ya, dari putus nyambung ya. Gak usah cari yang lain aja. Ayo, terulang ya. Ada sisi yang terulang. Coba lagi Pak Adi, gak apa-apa yuk. Iya, ini Bu lagi dipikir, Bu. Oh iya. Sambil digambar. Oke. Ada yang mau mencoba yang lain? 4 3 2 Iya. Pasukan 4 1 2 5 1. Yang mana ini? Bentar. 3 4 2 3. Wah, diulangi. 4 terus 41 terus 2 5 1 1 3 3 4
4, 2, 2, 3. 3. Wih, berhasil. Terima kasih Pak Adi. Keren-keren. Makasih Pak Kandar. Oh, emang dicontekin sama Sukandar? Hah? Oh, kita telepati, Bu. Oh gitu. Kita sohib telepati Iya, sama iya. Pak Bambang Iya. juga kita main telepati. Merpati. Oh, mentari kita. Waduh, ini masih berapa semester aja sudah bisa membaca pikiran ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, Bapak-bapak. Nah, Bapak-bapak yang jawab. Oke, saya lanjut. Ini latihan lagi dalam. Kukira diakhiri. Hah? Oh. Masa sudah mau mengakhiri? Saya tuh masih kangen loh sama bapak-bapak. Terakhir kayaknya. Enggak. Sedikit. Ini latihan lagi. Yuk. Kan seru sih Bapak. Iya Kak, Pak Adi. Seru kan ini latihan lagi nih. Gambar di bawah ini adalah denah lantai dasar sebuah gedung. Apakah dimungkinkan berjalan melalui setiap pintu di lantai itu hanya 1 kali saja? Jika kita boleh memasuki pintu yang mana saja. Ya, jadi ini pintunya. Kayak jembatan tadi. Ini pintunya. Boleh dilewati 1 kali saja pintu ini. Nah, apakah mungkin pintu ini bisa terlewati semua dan tepat 1 kali? Kalau kasus seperti ini kira-kira menurut Bapak Ibu kasus sirkuit, kasus Euler ataukah Hamilton? Kasus apa? Euler ataukah Hamilton? Bagaimana? Euler mungkin, yes, betul. Seperti jembatan tadi. Ya, jembatan Euler tadi, betul. Ini adalah kasusnya Euler. Nah, sekarang mungkin enggak ya, berarti ya kita pakai saja teoremanya Euler tadi. Gitu. Kalau ini mungkin enggak berjalan melalui setiap pintu di lantai itu hanya 1 kali saja jika kita boleh memulai masuki pintu yang mana saja. Ya. Ini enggak ada keterangan juga memulai dan mengakhiri. Jadi boleh memulai dari pintu mana saja gitu aja. Berarti boleh hanya semi Euler atau lintasan Euler. Gitulah, agar lebih mudah bikin saja dulu grafnya ya. Yang pintu ini adalah apanya? Sisinya apa simpulnya kira-kira? Kalau kita mau bentuk ini menjadi sebuah graf, pintu ini kira-kira sisinya ataukah simpulnya? Simpul. Betul. Simpul? Sisi ya. Sisi. Iya, sisi. Sisi. Kalau Euler kan kita bicaranya sisi. Yes, betul, sisi. Nah, jadi daerah ini hanya boleh terlewati tepat 1 kali. Sisi pintunya ini boleh terlewati tepat 1 kali. Gitu. Nah, daerah ini kita gambarkan dengan sebuah simpul. Jadi misalkan ini adalah sisi 1, titik 1, simpul 1. Ya. Ini adalah 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, dan yang di luar ini misalkan adalah 7. Gitu. Nah, gambar ininya gimana ya, berarti begini. Ya. Langsung ke sini aja. Ini dia. Ini dia gambar grafnya seperti ini. Gitu. Nah, kalau sudah membentuk graf begini, sekarang
kita amati saja sesuai dengan teoremanya Euler tadi, agar kita bisa menyimpulkan apakah mungkin dibentuk sirkuit ataukah lintasan Euler. Nah, jadi setiap titiknya ini kita hitung apanya? Kita hitung apanya tadi? Setiap titiknya? Kita hitung Sisinya. derajatnya. Ya, sisinya betul. Ya, derajatnya. Nah, yuk, titik 1. Derajatnya ada berapa ini? Ini juga grafnya ya. Meskipun titik-titik ini grafnya. 3. Ada berapa ini? Ada 3, betul. Kalau yang 2, titik 2 ada berapa? 2. 2. Kalau yang 3, ada berapa? 2, betul. Yang 4, 2. 2. Alhamdulillah ada suara Ibu. Terima kasih Bu Arvita. Yang 5, 3. 5. 4. 4, betul. 6, 2. 3. 3. Dan yang 7, ada berapa? 4. Ada 4. 4. Untuk Oke, kata thank aku pos you. pula. Oke, nah dengan kondisi derajat seperti ini, mungkin enggak dibentuk sebuah lintasan Euler. Sesuai dengan teorema yang tadi, bagaimana? Mungkin ya. Teorema yang tadi kan menyebutkan lintasan Euler itu jika hanya ada 2 saja yang boleh ganjil, ya. 2 simpul ganjil, berderajat ganjil, tapi yang lain harus genap semua. Gitulah. Di sini kan 2 simpulnya ganjil nih. Simpul 1 dan simpul 6 ganjil. Dan yang lain genap. Nah, pasti bisa kita simpulkan bahwa graf ini bisa kita buat lintasan Euler-nya. Jadi kesimpulannya pasti kita bisa melewati pintu ini tepat 1 kali. Begitu. Karena lintasan berarti kita masuk dan keluar di pintu yang sama apa yang berbeda? Beda. Beda, betul. Gitu. Seru kan ya Bapak Ibu? Nah, jadi dari ilmunya Euler sama Hamilton tadi, akhirnya banyak nih berkembang aplikasi graf yang bisa dikembangkan, misalkan untuk mencari lintasan terpendek. Ya, jadi algoritmanya Google itu ya berawal dari, ya kan, biasanya kalau Bapak Ibu cari di Google Map, pasti dicarikan lintasan terpendek ya, jarak terpendek sesuai dengan tujuan kita. Nah, itu juga berawal dari ilmu ini, gitu, lintasan terpendek. Terus persoalan pedagang keliling. Pedagang keliling itu kan dia pasti mencari semua kota harus terlewati tepat 1 kali. Nah, gitu kan. Berarti aplikasi dari Hamilton. Persoalan tukang pos Cina, pewarnaan graf, gitu. Nah, misalkan ini tentang persoalan pedagang keliling. Jadi diberikan sejumlah kota dan diketahui jarak antar kota. Tentukan sirkuit terpendek yang harus dilalui oleh seorang pedagang bila pedagang itu berangkat dari sebuah kota asal dan menyinggahi setiap kota tepat 1 kali dan kembali lagi ke kota asal keberangkatan. Berarti dengan kata lain kita menerapkan ilmunya Hamilton ya. Karena kita boleh menyinggahi sebuah kota itu tepat 1 kali. Karena yang dicari adalah sirkuit terpendek, maka kita hitung dengan bobot yang paling minimum. Bobotnya itu biasanya jarak antar kotanya. Gitu. Ini persoalan pedagang keliling.
Misalkan seperti ini. Nah, contoh yang lain lagi, aplikasi TSP itu adalah Pak Pos mengambil surat di kotak pos yang tersebar pada N buah lokasi di berbagai sudut kota. Ya, lengan robot mengencangkan N buah mur pada beberapa buah peralatan mesin dalam sebuah jalur perakitan. Produksi N komoditi berbeda dalam sebuah siklus. Nah, mungkin bisa diterapkan juga nanti di perusahaannya Bapak Ibu, misalkan membutuhkan lintasan terpendek atau aplikasi-aplikasi yang lain. Itu bisa gunakan ilmu ini. Ini misalkan ada sebuah graf jumlah sirkuit Hamilton di dalam graf lengkap dengan N simpul itu adalah N-1 faktorial per 2. Nah, karena ini ada 4 simpul, maka kemungkinan ada 3 sirkuit Hamilton. Nah, ini adalah sirkuit yang pertama. Ini adalah sirkuit yang kedua. Dan ini adalah sirkuit yang keempat. Gitu. Nah, dari 3 macam sirkuit Hamilton ini, kita hitung masing-masing bobotnya atau jaraknya. Nah, jarak yang paling minimum itulah yang nanti kita pilih sebagai alternatif pilihan pedagang keliling tadi. Itu, ini contohnya ini. Jadi misalkan yang tadi dari graf yang pertama bobotnya ternyata 45, yang kedua 41, dan yang ketiga 32. Nah, maka yang kita pilih adalah yang ketiga ini. Gitu. Gitu. Kota yang kita singgahi adalah dari A ke D, B, C, A. Dari A dulu, kemudian ke D, kemudian gak salah tah? Kok ADBCA yang ketiga atau yang ACBDA, AC ini aja, AC B D A. Ya, jadi singgah ke kota A dulu, kemudian ke C, kemudian ke B, kemudian ke D, dan yang terakhir ke A. Gitu. Untuk meminimalkan misalkan biaya transportnya, gitu misalkan. Gitu. Ini sering-sering dipakai untuk menentukan kota mana dulu yang saya singgahi gitu dari seorang pedagang keliling. Atau persoalan tukang pos Cina. Ini dulu dikemukakan oleh Megan berasal dari Cina pada tahun 62. Dia ini adalah seorang tukang, persoalannya ini seorang tukang pos akan mengantarkan surat ke alamat sepanjang jalan di suatu daerah. Bagaimana ia merencanakan rute perjalanannya supaya ia melewati setiap jalan itu tepat 1 kali. Nah, kalau ini yang dilewati adalah jalannya. Setiap jalan dilewati tepat 1 kali dan kembali lagi ke tempat awal keberangkatan. Berarti kalau masalah tukang pos Cina ini adalah penerapan dari Euler. Nah, kalau yang tadi pedagang keliling tadi itu adalah Hamilton. Kalau tukang pos Cina itu adalah aplikasi dari Euler, sirkuit Euler. Ya, jika graf mempresentasikan persoalan adalah graf Euler, maka sirkuit Euler-nya mudah ditemukan. Jika grafnya bukan graf Euler, maka beberapa sisi di dalam graf harus dilalui lebih dari sekali. Ya, jadi Pak Pos harus menentukan sirkuit yang mengunjungi setiap jalan paling sedikit sekali dan mempunyai jarak yang terpendek. Ya, sama kayak tadi, ada berapa kemungkinan kita susun dulu. Kemudian mana jarak terpendek yang paling sedikit itu yang kita ambil sebagai alternatif jalan mana dulu yang saya lewati. Ya. Jadi seorang tukang pos akan mengantar surat ke alamat sepanjang jalan di suatu daerah. Bagaimana ia merencanakan rute perjalanannya yang mempunyai jarak terpendek supaya dia melewati setiap jalan paling sedikit sekali dan kembali lagi ke tempat awal keberangkatan. Nah, ini misalkan
lintasan dari tukang pos. Nah, misal ini salah satu lintasannya yaitu dari A ke B itu adalah 2. Terus dari B ke C itu adalah 8. Dari C ke D, ini kita pastikan dulu, ini benar-benar semua sisi terlewati enggak? Bentar ya. Dari A ke B, kemudian ke C, kemudian ke D, kemudian ke F, ke E, kemudian ke F, kemudian ke C, terus ke E, terus ke B, ke F. Oh, sudah terlewati semua sisinya. Berarti ini betul adalah sirkuit Euler. Berawal dan berakhir di titik A. Nah, sekarang coba kita hitung. Berapa kilo yang harus dia tempuh. Dari A ke B 2, B ke C 8, C ke D 1, D ke E 2, E ke F 5, terus F ke C 4, C ke E 4 ya. E ke B mana? Benar lah. C ke E 4, benar. Terus E ke B 8 ya. B ke F 3 ya. Terus F ke A 6. Nah, coba Bapak Ibu jumlahkan. Nah, mungkin yuk latihan satu kali lagi. Ada enggak sirkuit lain selain ini yang bisa kita bentuk dan coba kita hitung bobotnya. Kali aja Bapak Ibu bisa menemukan yang lebih pendek dari ini. Gitu. Ini kita total dulu. Ini ada berapa nih? 2 tambah 8, 10, 11. Ya. 11 tambah 2, 13. Tambah 5, 18. 18 tambah 8. 26. 26 tambah 11. 37 tambah 6. 43. Benar nggak Bapak Ibu? Kayaknya 43. Kalau nggak salah itu. 43. Misalkan 43 kilo. Ada yang mau nyoba? Misalkan ada sirkuit lain, sirkuit Euler yang lain. Dan coba kita bandingkan, kali aja jarak yang ditemukan oleh Bapak Ibu malah lebih pendek. Yuk. Dari mana? Ayo, Bapak Ibu. Ntar Bu, gambar dulu Bu. Oh ya, oke. Gimana? Sudah nemu Pak Adi? Kalau dihitung sih penjumlahan gini mau dibolak-balik bagaimanapun tetap jumlahnya 43 Bu. Oh iya kah? Iya. Sudah nemu yang lain lagi? Iya. Karena beda. Mau dirubah bagaimanapun kecuali kalau mau pendek kita shortcut, kita nggak ada yang nggak kita lewati. Umpamanya dari F ke C atau B ke E kita hilangkan, itu akan jadi pendek. Tapi kalau semuanya harus dilewati gini, tetap aja sama. Iya, paham saya. Karena ini adalah sisi ya. Sisi. Ya. Betul. Karena ini adalah sisi. Kecuali kalau yang Hamilton tadi, ya. Kalau Hamilton masih memungkinkan. Nah, berarti ini sebenarnya kalau Euler berapapun, jadi nggak ada istilah terpendek, ya. Iya, tetap aja sama. Gitu. Kalau Hamilton kan cuman dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke E ke F, balik lagi ke A, udah.
Yes. Nah, itulah Kalau rute ini terpendek. betul. Kalau ini semua sisi harus terlewati. Iya. Makanya pasti ke jumlah semuanya. Gitu. Iya, tetap mau bagaimana bolak-balik tetap sama. Betul, Pak Adi. Thank you. Sama-sama, Bu. Iya. Saya tuh sudah agak lama enggak ngajar ini, jadi terima kasih ya Pak Edi ya. Sudah sama-sama, Bu. Saya juga udah lama nggak belajar matematika. Apalagi Pak Adi ya. Saya aja yang Pak Adi paling terakhir belajar zaman S1, zaman SMA berapa tahun yang lalu Pak Adi? Udah lama lah Bu. Udah belasan tahun yang lalu. Paling saya belum lahir Pak Adi sudah SMA. Loh, emang Ibu kelahiran tahun berapa? Kelahiran tahun 2000. Masa 2000? Enggak lah. 86 Pak saya. 86? Iya. Masih adean ternyata. Berarti aku udah tua ya? Iya Pak. Jelas banget saya jawabnya. Oke lah. Oke, thank you Pak Adi. Iya, saya udah agak lupa nih materi-materi ini. Ini tadi saya jawab sebentar Bu Nurul. Saya WA ke Bu Nurul sebelum Bu Nurul saya kasih waktu sebentar untuk baca PPT-nya sebentar. Barusan baca. Oke, terima kasih. Nah, ini contoh-contoh yang lain. Contoh-contoh yang lain yang bisa dipelajari oleh Bapak Ibu. Oke, materinya selesai Bapak Ibu. Tentang Euler dan Hamilton. Tapi saya ingin main-main sebentar saja sama Bapak Ibu pakai kuisis. Sudah pernahkah pakai kuisis? Sebelum ke kuisis ada yang perlu ditanyakan dulu enggak? Halo teman-teman, ada yang nggak mau nanya nggak? Nah, kok gitu sih pertanyaannya? Cek Dang Mari. Enggak. Ada yang mau nanya nggak? Nggak ada yang mau nanya nggak loh. Oke. Sekali nanya, kita bubar jam berapa Bu? Ya, itu dia. Ya wes langsung aja wes ya. Biar tahu bubar katanya Pak Adi. Sedikit aja 5 soal tok. Saya pengen mainan sama Bapak Ibu pakai kuisis. Udah pernah ya? Belum ya pakai ini? Bentar. Silakan Bapak Ibu. Kelihatan ya? Buka ini joinmyquiz.com. Kemudian masukkan kode ini. 509 176. Bu, itu Z-nya double ya, Bu ya? Oh, bener ya. Z-nya double ya, Bu? Kalau yang di sini sih enggak. Kalau yang quizzes.com-nya double, tapi coba pakai yang link ini gimana? Berarti Ibu kirim di Zoom-nya ya? Oke, siap. Di chat Zoom-nya. Atau langsung di Google biasa gitu, ketik join my quiz, nanti langsung ada muncul kok Pak Adi. Saya boleh ikut gabung Bu Vivi? Oh iya, boleh. Waduh, kok juara 1 lah Bu Nurul. juara 0. Nih yang sudah gabung. Ada Pak Justinus, Pak Nanang, Pak Afrizal, Pak Yoto. Masih 6 dari 27 minus 3 berapa? 24. Dari 24 masih 7. Ayo. Ini di start ya? Iya. Habis kalau sudah berapa ya? Minimal 20 lah. Saya start. Ini saya udah masuk belum ya? Siap. Pak Adi sebentar. Udah. Udah masuk. Yes, 12.
Oke, 12 orang. Ini yang sudah masuk Pak Syahrul, Pak Asep, Pak Eli, Bu Mince, Pak Denny, Pak Adi, Pak Justinus, Pak Nanang, Pak Afrizal, Pak Yoto, Bu Arvita, sama Pak Sukandar. Yang lain? Wah, ini jawarannya Pak Densus ini. Pak Densus itu siapa? Pak Sukandar. Denny Surya. Oh. Iya, Pak Adi. Pasti menang nih. Aku Gitu ya? yakin ini. Wah, jangan-jangan malah Pak Adi. Pak Adi terlalu merendah. Mengingatkan saya padahal. Loh, manusia itu tempat salah dan dosa loh. Gimana nih? 12 orang kita mulai saja. Kok belum menambah juga? Kita mulai wes ya. 14. Oke, thank you. 15. Ya wes. Kemudian Pak MB mana ini Pak MB? Siapa Pak MB? Martinus Bambang. Lah kuwi lho, Pak. Oh, ini udah Pak Martinus. Masih di depan layar. Oh, aku sedek ya. Ada Pak Martinus, Pak Muhammad Alfingga, Pak Suryono, Bu Yeli ya ini. 16. Gimana? Kita mulai? Gas, Bu. Mulai wes ya. Oke. 1, 2, 3. Silahkan dikerjakan. Duar. Campur salah.
Ini udah selesai Bu ya? Halo, kedengaran nggak? Udah selesai ya Bu? Ini masih 10 orang yang selesai. Kita tunggu masih 7 orang yang belum. Kalau udah selesai semua nanti ada peringkatnya. Oh iya. Oke. Ya, peringkat saya sih mengecewakan. Mana? Pak Adi mana Pak Adi? Paling bawah. Oh, apa nomor berapa ini? Peringkat 4. 4. Masih 13 dari 18. Ini tadi nggak ada timernya ya Bu Vivi ya? Tak kasih lama memang. Per soal itu ada yang 30 second bahkan. Iya, tapi sekali klik langsung lewat ya. Nggak bisa revisi loh. Oh iya dong. Iya. Bu jadi ini soalnya 5 ya Bu ya? Iya 5 toh. Terus tadi kan habis soal ada pilih 3, 1, 2, 3 itu saya ngawur Bu, saya pilihnya 2. Oh iya terus. Iya. Terus disuruh benerin yang salah 2 kali gitu aja. Ini udah selesai tak Bu? Oh, udah selesai. Iya. Sudah. Gitu kah? Iya. Iya, betul. Ini masih kurang 4 orang yang belum selesai. Luar biasa. Ada Pak Sukandar yang belum, sama Ibu Putri. Oh, Pak Sukandar langsung naik ke atas tuh. Bu. Iya. Itu kalau nggak selesai nggak bisa muncul Bu ya? Pak Yari mati lampu katanya. Gimana? Pak Yari mati lampu. Oh gitu. Wah. Iya jadinya. Pak Yari, saya itu aja, saya silang aja ya. Ya, kasihan Bu. Pemain ini. Siapa lagi yang saya silang? Ini aja ya, kayaknya ada 2. Ibu Putri. Nah. Oh jadi pas habis soal tadi itu kesempatan ngulang gitu Kak Bu? Yang gitu. 1, 2, 3. Ini ada Pak Afingga sama Pak Sukandar. Kita tunggu sebentar. Pak Sukandar. Oh, Pak Sukandar langsung posisi 1. Tuh kan. Itu karena Surya itu. Betul semua loh. Pak Sukandar. Pak Sukandar. Udah ya, udah selesai semua ya? Mesti. Siapakah yang nomor 1? Selamat Bapak Sukandar. Congrats bro. Yang kedua Pak Suryono dan yang ketiga Pak Asep. Dikasih poin nggak Bu Vi? Hadiah Bu. Hadiah. Oh iya. Apa? Hadiahnya apa Bu Nurul? Biasanya kemarin Bu Lilis ngasih poin. Oh gitu, boleh. Ini tak simpan. Jadi tambahan poin untuk nanti ujian ya. Selamat Pak Sukandar. Pak Sukandar, terus siapa? Siapa tadi? Bapak Suryono. Ini Bapak Suryono. Pak Suryono sama Bapak Asep. Pak Asep, oke. Terima kasih. Kepada Bapak Sukandar ada tugas tambahan. Gitu ya, yang menang dapat tugas tambahan. Mengajari yang tidak bisa kayak saya ini. Timnya dari kantor Mas Ika. Jadi ngulang. Oke, sudah. Terima kasih Bapak Ibu partisipasinya. Sip, keren. Sudah kayaknya materinya sudah cukup. Ini tapi masih jam 8 lebih loh.
masih belum jam 8:30, nanti saya korupsi kalau mau saya akhiri. Gimana, ada yang perlu dibahas dulu atau ada yang perlu ditanyakan? Bagaimana Bapak Ibu, mungkin ada request? Atau kita bahas jawaban yang tadi UAS tadi untuk besok itu aja, Bu. Oke, siap. Nah, untuk UASnya itu besok soalnya apa? Nah, nanti kita jawab UAS. Bagaimana gitu. Ya, Bu. Tak kirain bahas kuisis. UAS. Saya belum terpikirkan soal UASnya. Iya, Bu. Kita bahas UASnya seperti apa soalnya. Terus jawabnya bagaimana gitu. Oh gitu, jawabannya ya. Oke. Enggak loh, Bu. Cuma cara jawabnya bagaimana. Cara jawab. Setuju sama Pak Adi ya? Apa sih? Wong soalnya itu lo belum jadi lah, piye mau bahas ini. Gampang, bapak-bapak pasti bisa semua, nilainya 100 semua. Kalau udah jadi ya terima kasih Bu, arigato Bu Wifi. Yang pasti ada berapa materi? 7 ya. Ya wes, masing-masing materi 1 soal gitu saja. Bisa Bu ya? Bisa kok. Tapi boleh lah Bu sekali-sekali closing gasik Bu. Closing gasik ya apa Pak? Masih Cal tahu Bu closing gasik. Aduh, bahasa apa itu, Cal? Gimana masih Cal? Wes, gimana Pak? Ada yang perlu dibahas? Dari materi yang tadi maksudnya. Hamilton, Euler kayaknya sudah paham semua deh. Di luar kepala sudah. Sudah di luar kepala. Terutama Bapak Ibu yang sampingan Grab Gojek itu di luar kepala Bu. Rutenya sudah paham. Oh iya ya betul. Nanti kalau Grab sudah ngitung dulu ya rute terpendek yang mana gitu. Gantang nyampe yang pelanggan nih lah. Ngitung dulu. Gimana? Sudah cukup? Diikhlaskan-kah? Ada sisa waktu berapa menit ini? 8:12. Saya terlempar. Iya, kenapa Bu Nurul tiba-tiba keluar? Sinyalnya kayaknya. Sinyalnya akhirnya nih pakai HP. Gak apa-apa ya. Gimana tadi? Udah selesai ini tadi? Udah. Maaf. Udah selesai kayaknya. Monggo wes disimpulkan saja. Kayaknya nggak ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan. Mantap ditutup semua ya berarti. Oh ya sudah ngelontok semua, udah semua kayaknya ya. Oke, saya tutup ya. Saya kasih kesimpulannya juga nggak banyak deh, karena tadi dilihat dari pas jawab puisi sepertinya sudah banyak yang jawab dengan benar ya Bu Vivi ya. Nah, suara saya pedot-pedot nggak? Gimana? Suara saya nggak pedot-pedot. Oh, enggak. Oke. Aman. Oke. Saya tutup berarti Bu Vivi. Ya, monggo disimpulkan dan ditutup. Oke. Ya, karena sinyal saya ini juga kesimpulannya saya juga sedikit aja. Tadi kesimpulannya cuma sedikit sih. Kalau Euler berarti kita harus ngeceknya semua sisi harus terlewati. Tapi kalau Hamilton berarti semua simpul harus terlewati. Itu aja sih kesimpulannya. Terlewati sekali Bapak Ibu, jangan dilewati ulang-ulang. Tuh, udah gitu aja sih Bu. Sinyal saya kayaknya udah hampir ini mati terus. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, oke. Udah begitu. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Terima kasih Bu Vivi, terima kasih Bapak Ibu. Semoga bermanfaat buat semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Bu Nur. Terima kasih Bu Nur. Terima kasih Bu Vivi. Terima kasih ya Bapak Ibu. Ketemu insya Allah. Terima kasih Mas Ical. Terima kasih. Terima kasih Bu Vivi, Bu Nurul, Mas Ical. Ya. Kami Bapak Ibu. Pak Denny, Pak Suryono, Pak Skandar.